Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Nabi Allah yang sampai saat ini masih hidup hingga akhir zaman. Siapakah dia? Simak videonya hingga selesai. Nabi yang ditunda kematiannya karena beliau meminum air kehidupan ataupun yang disebut Ainul Hayat ialah Nabi Khidir alaihissalam. Ketika itu, Raja Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafail untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Karena ditemani oleh seorang malaikat, sang Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ibadah para malaikat di langit. Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepada aku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tanya Raja Zulkarnain. Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya, jawab malaikat Rafail. Alangkah senangnya hati ini jika aku dapat hidup selama-lamanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kata Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafail waktu itu. Wahai Raja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan air di bumi. Namanya air kehidupan atau yang disebut Ainun Hayat, yang artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan, kata malaikat Rafail. Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu, wahai malaikat Rafail? Tanya Raja Zulkarnain. Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap, jawab malaikat Rafail. Setelah Raja mendengar penuturan malaikat Rafail tentang air kehidupan itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya Raja bertanya pada para ulama tentang letak air kehidupan, tetapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian letak air kehidupan itu? Tanya Raja. Kami tidak mengetahuinya, wahai baginda. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, jawab salah seorang ulama. Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab walau tidak sedetail mungkin. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam bahwa beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap, kata ulama itu. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari, jawab alim ulama itu. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu. Kuda apa yang penglihatannya sangat tajam di waktu gelap? Tanya sang raja. Kuda betina yang masih perawan, jawab para sahabat. Akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia memilih di antara 6.000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara tentara itu ada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri waktu itu. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju ke arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tersebut memakan waktu sekitar 12 tahun lamanya. Untuk sampai di bumi yang gelap itu, gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap seperti ada pancaran asap.
Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi, hendak masuk ke tempat gelap itu. Namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada raja, "Wahai Baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke dalam tempat ini. Karena tempat ini yang gelap dan berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak," jawab sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian masing-masing," ujar sang raja. Setelah itu raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat sahabat-sahabat kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah marjan atau mutiara. Jika mutiara itu engkau letakkan di atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan sangat keras. Dengan demikian sahabat-sahabat kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Jelas malaikat Rafail lebih lanjut. Dan begitulah akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang, dan tidak pernah melihat burung maupun binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang, dan air kehidupan itu aku khususkan untukmu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu, ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang, hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut, dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu, kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Khidir mencari air kehidupan diriwayatkan oleh At-Salabi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Dan begitulah sedikit kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam yang mendapat Ainul Hayat atau air kehidupan. Dan mungkin saja kisah ini ada beberapa versi yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk menceritakan mengapa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.